Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran Orpema, tugas pendidikan IPA SD 2, dosen pengampu Ibu Muhsinah Anisa SSI MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan yang pertama Siti Nurhalisa, yang kedua saya sendiri Kamsiah. Kami mendapat materi pembelajaran kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Kami akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia. Terdapat 12 organ pencernaan manusia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terintegrasi satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, berakhir di anus. Saya akan menjelaskan tentang fungsi ke-12 organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, ada mulut. Fungsinya untuk tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Makanan dikunyah menjadi bolus. Yang kedua, ada kelenjar saliva. Fungsinya untuk memproduksi saliva yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya, esofagus. Fungsi esofagus adalah tempat jalur makanan menuju lambung dan dengan bantuan gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung. Fungsi lambung adalah untuk proses mencerna makanan oleh enzim protease dan asam lambung. Selanjutnya, pankreas. Pankreas. Fungsinya untuk memproduksi enzim pencernaan. Selanjutnya ada hati. Fungsi hati adalah untuk memproduksi cairan empedu. Yang selanjutnya ada empedu, yang hijau. Fungsinya untuk menyimpan cairan empedu sebelum dilepas ke duodenum. Selanjutnya usus halus. Ada duodenum dan ileum. Usus halus. Duodenum fungsinya untuk tempat makanan bercampur dengan cairan empedu dan enzim pencernaan lainnya. Ileum fungsinya untuk tempat penyerapan absorpsi zat makanan ke dalam darah dan limpa. Selanjutnya usus besar. Usus besar. Usus besar ada kolon dan rektum. Fungsi kolon adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi kandungan air yang terdapat pada zat sisa makanan. Kalau rektum fungsinya untuk menyimpan zat sisa makanan yang telah selesai diterima. Yang terakhir ada anus. Anus. Fungsinya untuk tempat membuang zat sisa makanan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia. Ada dua sistem pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dan mencerna makanan. Sementara itu, di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti mengaduk atau meremes makanan. Gerakan mekanik di dalam lambung tersebut digerakkan oleh otot polos.
Dalam melakukan prosesnya, gigi juga banyak sekali tipe yang kerap digunakan untuk makanan sehari-hari. Jika dikategorikan, ada 3 jenis gigi yang berperan dalam mencerna makanan di mulut, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan. Gigi taring fungsinya untuk mencabik-cabik atau mengonyak makanan. Gigi geraham fungsinya untuk melumatkan makanan. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi antara lain yang pertama amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar salipah di dalam mulut. Enzim ini berfungsi untuk mencegah pati menjadi maltose. Yang kedua, protease. Enzim ini dihasilkan di lambung dan pankreas, berfungsi untuk memecahkan protein menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase. Dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk memecahkan lemak atau lipid menjadi asam lemak atau gliserol. Yang keempat ada maltase. Enzim maltase diproduksi di usus kecil, berfungsi untuk memecahkan maltose atau glukosa. Nama media pembelajaran yang kami gunakan adalah media Orpema, organ pencernaan manusia, dan video animasi sistem pencernaan manusia. Fungsi media yang kami gunakan yang pertama untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi tentang organ pencernaan manusia. Yang kedua untuk mempermudah peserta didik dalam memahami fungsi organ pencernaan untuk mengolah makanan. Yang ketiga untuk mempermudah peserta didik dalam memahami macam-macam organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang keempat untuk memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Panduan penggunaan media yang kami gunakan yang pertama, cara penggunaan media Orpema yaitu dengan mendemonstrasikan secara langsung kepada peserta didik organ apa saja yang terdapat di dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, cara penggunaan media Orpema yaitu dengan mengetahui fungsi dari sistem organisasi yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, cara penggunaan media berupa video animasi sistem pencernaan manusia yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana cara organ pencernaan manusia dalam mengolah makanan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan media. Yang pertama yaitu alat, ada spidol dan kuas. Selanjutnya, bahan. Yang pertama ada kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Yang kedua, ada cat air pastel color. Yang ketiga, ada triplex yang berwarna putih. Yang keempat, ada tepung tapioka. Yang kelima, ada air putih. Pertama, potong kertas menjadi potongan kecil-kecil seperti gambar di samping. Yang kedua, rendam kertas yang sudah dipotong di dalam air selama 1 hari. Yang ketiga, masak tepung kanji hingga menjadi kental. Yang keempat, campurkan kertas yang menjadi bubur tersebut ke dalam tepung kanji yang sudah kental dan diaduk hingga tercampur rata. Yang kelima, triplek yang sudah diberi pola gambar sistem pencernaan manusia seperti gambar di samping. Yang keenam, tempelkan bubur kertas sesuai dengan pola pada triplek yang sudah disediakan. Yang ketujuh, jemur di bawah panas matahari. Yang kedelapan, setelah kering, berikan warna yang berbeda pada sistem pencernaan tersebut agar dapat dibedakan, yaitu pada gambar di samping. Dan yang kesembilan, setelah semua sistem pencernaan manusia diberi warna, maka jadilah sebuah media yang terbuat dari bubur kertas. Selanjutnya yaitu cara pembelajaran dengan menggunakan media. Yang pertama,
guru memasuki ruang kelas dengan membawa media orpema atau organ pencernaan manusia. Yang kedua, guru mengucapkan salam dan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan untuk memotivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Yang keempat, peserta didik yang mengacungkan tangan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang kelima, guru memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diberikan melalui video animasi sistem pencernaan manusia agar peserta didik lebih memahami bagaimana tubuh mengolah makanan. Ini saya akan menampilkan video animasi sistem pencernaan manusia. Masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama nafas. Selanjutnya, yang keenam, guru menyiapkan sebuah media yang bernama orfema atau organ pencernaan manusia dan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok secara heterogen. Yang ketujuh, peserta didik yang telah dibagi atas beberapa kelompok diminta untuk mengamati media orpema, yaitu organ pencernaan manusia, beserta fungsi yang terdapat pada organ pencernaan manusia tersebut. Kemudian, yang kedelapan, guru meminta setiap kelompok untuk mencatat hasil dari pengamatan mengenai organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan manusia dan fungsi dari organ pencernaan manusia tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan, guru memberikan tantangan kepada setiap kelompok untuk membuat sebuah karya mengenai organ pencernaan manusia yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dengan bahan yang telah disediakan oleh guru. Yang kesepuluh, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Yang ke-11, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah berhasil membuat sebuah karya mengenai organ pencernaan manusia tersebut. Yang ke-12, pada akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membaca doa yang hasil presentasi dari kelompok kami tentang sistem pencernaan manusia. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.